Wawancara eksklusif majalah Jurnalis TV dengan Ketua Umum Laskar Janur Kuning Era 24, Fadli Kaukibi, SH, CN, dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam edisi kali ini, Laskar Janur Kuning mempersoalkan klaiman hak guna usaha atau HGU PT PN 2, nomor 111 di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, dan HGU 152 di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, yang saat ini telah dikuasai pihak perusahaan Ciputra atau Citraland semakin marak dibicarakan. Apalagi pemerintah terkesan tutup mata dan telinga. Fadli Kaukibi, SH, CN, didampingi Fandi Am Sinaga, selaku Bendahara Umum, dan Edi Susanto, AMD, sebagai Sekretaris Umum, mengatakan program Kota Deli Megapolitan di Kabupaten Deli Serdang yang memberikan rekomendasi 700 sampai dengan 8.007 hektar kepada PT Ciputra, maka perlu kita dudukkan dulu hukumnya. Bahwasanya dalam proses Tim B Plus 2001-2003 sudah ada dicantumkan tentang tata cara pendistribusian terhadap tuntutan rakyat, tuntutan hak adat anak Melayu, karyawan, dan orang yang sudah menguasai puluhan tahun di tanah ex-Deli atau ex-VDM Perkebunan Belanda, ex-konsensi Kesultanan Deli. Artinya bahwa Tim B Plus itu kan sudah dibiayai oleh negara, pakai anggaran negara. Sudah ada konstruksi hukum bagi rakyat, jalan untuk mempunyai hak atas tanah huniannya maupun pertaniannya. Artinya, dudukkan dulu hukum itu, berikan dulu kepada komunitas Melayu, berikan dulu pada ex-karyawan dan penguasaan, serta tuntutan-tuntutan yang diproses dan terdaftar di Tim B Plus, apalagi yang sudah memiliki surat ukur membayar PBB. Sampai hari ini, detik ini, pihak PT PN 2, pihak Muspida Plus belum mendistribusikan hak tanah tersebut kepada masyarakat. Artinya, hak hukum masyarakat tiba-tiba sudah dibegal dengan pemberian rekomendasi kepada PT Ciputra untuk Kota Deli Megapolitan. Masyarakat akan menghadapi krisis kepemilikan tanah dan pemukiman di Kota Deli Serdang, bahwa pemerataan pembangunan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan pemukiman dengan pola investasi perumahan yang tidak sebanding antara perumahan mewah, menengah, dan RSS sesuai yang diatur untuk ketentuan peraturan, itu tidak dilaksanakan, jelas itu merugikan rakyat. Itu bukan pemerataan, itu namanya pertumbuhan, hanya menguntungkan pihak konglomerat. Dan dasar cara-cara PT PN 2 menggusur dengan klaim HGU yang cacat administratif, yang aspal kata awam, maka itu jelas penipuan publik. Rakyat digusur seolah-olah kepentingan negara, tapi ternyata untuk PT Ciputra. Dan di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, justru akhirnya pihak Pemkab Deli Serdang, Bupati Azhari Tambunan dan jajarannya mengeluarkan surat izin persetujuan bangun atas nama perorangan yang kami dengar adalah Taufik Hidayat. Jelas itu sebuah pembegalan hak-hak rakyat yang secara konstruksi hukum harusnya memiliki hak atas tanah, ternyata dirampok, dibegal. Bahwasanya
kota Delhi Megapolitan tersebut juga direkomendasi ratusan hektar dengan izin lokasi, izin peruntukan, dukungan, juga menyalahi ketentuan tentang peraturan Menteri Agraria tentang izin lokasi, izin peruntukan. Bahwasanya pihak jajaran Pemkab Deli Serdang ataupun pihak jajaran Menteri Negara Agraria maupun BUMN tidak mengikuti ketentuan undang-undang, ketentuan peraturan menteri terhadap batas maksimum penguasaan pemanfaatan tanah di Republik Indonesia ini. Memberikan secara melanggar hukum, kemudian dilakukan dengan cara-cara tidak kemanusiaan, dan banyak merugikan masyarakat. Bahwa kota Delhi Megapolitan bukan sebuah anugerah dalam petaka bagi rakyat. Oleh karenanya, adanya terlihat pihak jajaran Pemkab Kabupaten Deli Serdang, Satpol PP yang ikut menggusur di Desa Halpetia dan beberapa wilayah itu bertentangan dengan hukum karena menggunakan alas hak atas nama negara dengan cacat administrasi aspal. Ya, kami minta pihak kejaksaan, pihak Poldasu bersikap adil. Cukuplah peristiwa ketidakadilan yang saat ini di depan mata, yang saat ini viral. Janganlah kepolisian juga tidak bersifat netral dalam menyikapi terhadap cara-cara barbar kolaborasi pemerintah konglomerat dalam menggusur rakyat. Menurut Bung Fadli, apakah HGU 111 dan HGU 152 PTPN 2 autentik atau tidak? Apakah memiliki legalitas peraturan hukum pertanahan? Apakah klaiman HGU PTPN 2 termasuk bukti kepemilikan tanah? Rekom Bupati Deli Serdang menyulut keributan. Apakah Bupati Deli Serdang sudah sesuai dengan peraturan? Mohon penjelasannya. HGU yang diklaim pihak PTPN 2, baik yang di Desa Halpetia dengan HGU nomor 111 dan HGU di Desa Sali HGU 152, tentunya mudah diidentifikasi bahwa sertifikat HGU itu adalah akte otentik. Akte otentik itu diatur pada pasal 1868 BW. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh pejabat yang berwenang. Tidaklah sembarangan mengklaim-klaim HGU, apalagi mengklaim milik. PTP tidak pernah punya hak milik atas tanah. Bahwa ketentuan tentang akte otentik apabila sudah cacat administratif, sudah aspal kata awam bilang, maka tidak punya kekuatan ingkrah secara serta-merta memaksa pihak-pihak di lapangan untuk mengikuti kemauan si pihak pemilik alas HGU tersebut. Bahwa HGU tersebut bisa mudah diidentifikasi. HGU 50 hektar itu adalah wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. 200 hektar maksimum wewenang Kakanwil Pertanahan Provinsi Sumatera Utara. Di atas 200 hektar harus mengikuti rekomendasi izin Menteri Negara Agraria. Kalaulah klaim HGU ratusan ribuan hektar tapi sertifikat kita hanya ditandatangani, hanya rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, maka itu cacat hukum, cacat administratif, tidak punya kekuatan ingkrah, bertentangan dengan PP 24 tahun 1997
dengan peraturan pelaksananya. Lihat 164 nanti. Jadi janganlah masyarakat dimomok-momoki, dibodoh-bodohkan. Berilah pelajaran hukum dengan kesadaran hukum. Tidak ada punya kekuatan memaksa pihak PT PN 2, apalagi PT Ciputra dengan kota Deli Megapolitan. Kedudukan PT adalah sederajat sama dengan eks-karyawan dan masyarakat di atasnya. Dan pengertian di situ menguasai negara bukanlah milik negara. Pengertian milik negara adalah bukan tanah yang seperti ini. Tanah yang memang diatur dalam undang-undang perbendaan negara atau PP tentang pengelolaan barang milik negara, bahwa tanah itu memang harus dibeli instansi. Jadi kita nggak tahu kapan PTP beli tanah. Kenapa dia bilang hak milik? Kalau itu dibilangnya sama kalian, sama masyarakat, itu milik, ya itu gagal paham atau dia lupa ada ketentuan tentang hak milik atas instansi. Jadi tidak bisa semua atas kepentingan negara, berkedok di atas negara, berlindung di pembangunan, padahal itu hanya untuk kepentingan konglomerat. Nah, selanjutnya bahwasanya pihak PT Ciputra, kalaupun dia mau membuat perumahan, ya sah-sah saja, tapi dilakukan dengan koridor hukum. Penuhilah ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, penuhilah ketentuan tentang Peraturan Menteri Negara Agraria tentang izin lokasi. Bupati juga seperti itu, harusnya dia rekom sesuai dengan ketentuan izin lokasi. Jangan memberi rekom melanggar undang-undang. Bagaimana penyelenggaraan negara kalau pejabatnya, pemerintahnya aja menjalankan negara pakai dalil hukum palsu, cacat administrasi, cacat hukum, dan dilakukan kekerasan? Bisakah tercapai yang namanya kesejahteraan bangsa? Pembukaan UUD 45 alinea 4. Tugas negara, tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan rakyat. Kalau itu dilanggarnya, pemerintahan Jokowi dengan jajaran Pemprov Sumatera Utara dan Pemkab Deli Serdang, ya sebaiknya ya meninjau kembali kota Deli Megapolitan. Apakah dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum? Jika tidak, mohon dihentikan. Malu kita di zaman yang milenium global seperti ini masih ada cara-cara barbar. Artinya tidak akan pernah tercapai keadilan, kesejahteraan dengan pemerintahan dengan sistem model kekuasaan tangan besi. Ya, itu kira-kira dari kami. Reporter Tamrin Bia melaporkan dari Deli Serdang.